Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidur merupakan sebuah cara untuk kita mengistirahatkan tubuh yang sudah seharian bekerja. Biasanya anggota tubuh akan kembali lagi segar usai terlelap pada malam hari. Ajaran Islam sendiri sudah memiliki aturan dan adab tersendiri dalam urusan tidur. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk selalu tidur menghadap ke kanan. Posisi tidur ini tidak sekedar sunnah, akan tetapi terbukti memiliki khasiat jika dikaji secara medis. Selain posisi tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ada juga posisi tidur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan bahwa posisi tidur tersebut merupakan ciri-ciri penghuni neraka. Seperti apakah posisinya? Simak terus videonya sampai akhir hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Rupanya posisi yang dilarang dan juga dimurkai Allah adalah tidur tengkurap. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya kala beliau mendatangi sebuah masjid. Kala itu, Rasulullah SAW melihat seorang umatnya yang tinggal di Masjid Nabawi sedang tertidur dengan posisi tengkurap. Kisah ini diriwayatkan oleh Takfah Al-Ghifari radhiyallahu an. Salah seorang yang tinggal di Masjid Nabawi mengucapkan, "Aku tidur di masjid pada akhir malam. Kemudian ada orang yang mendatangiku sedangkan aku tidur dengan posisi tengkurap. Lalu orang itu berkata, 'Bangun dari tengkurapmu, karena tidur yang demikian adalah tidurnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Kemudian aku angkat kepala, maka ketika kulihat ia adalah Rasulullah SAW, maka aku pun kemudian bangkit." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa posisi tidur tengkurap adalah posisi tidurnya para penghuni neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya, tidur tengkurap adalah posisi tidurnya penghuni neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya tidur yang seperti ini atau tengkurap dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW tentu saja tidak akan pernah melarang sesuatu hal jika tidak ada hal yang membahayakan bagi manusia. Secara medis, tidur dengan posisi tengkurap akan bisa membahayakan tubuh sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun benar-benar melarang bahkan hingga memurkai posisi ini. Ternyata ilmu kedokteran modern membuktikan bahwa memang tidur tengkurap berbahaya. Tidur ini dapat mengganggu pernapasan karena otot dada dan organ pernapasan tidak dapat bekerja maksimal karena terhimpit. Dengan posisi tersebut, dada akan menjadi tertekan dan membuat napas menjadi sesak. Selain bagian pernapasan, tidur dengan posisi ini juga dapat menghimpit jantung. Dalam jangka waktu lama, posisi seperti ini dapat membahayakan kesehatan jantung. Fungsi otak juga boleh terganggu dengan posisi ini. Karena aliran darah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh begitu pula ke otak menjadi terganggu karena terhimpitnya jantung tadi. Selain itu, hasil penelitian dari Universitas of Chicago Alliance menunjukkan bahwa risiko kematian akibat tidur tengkurap lebih tinggi pada orang-orang yang menderita epilepsi. Lalu, bagaimana cara tidur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Berikut ulasannya. Posisi tidur miring ke kanan. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 247 dan Muslim nomor 2710, Nabi Muhammad SAW mengatakan agar berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Meletakkan tangan di bawah pipi. Dan dari Huzaifah ibnu al-Yaman radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur pada malam hari, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Hadis riwayat Bukhari. Meniupkan kedua tangan dan membaca doa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur, beliau meniup kedua tangannya dan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu beliau mengusap badannya dengan kedua tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Tidak tidur sebelum Isya.
Hadis dari Abu Barjah radhiyallahu an. Dia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari. Tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam kemudian melaksanakan sholat. Muttafaq alaih. Sahabat yang beriman, untuk itu jauhilah semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya Dia tidak akan melarang sesuatu hal yang baik, namun larangan tersebut semata-mata hanya untuk kebaikan hamba-Nya. Allah pemilik alam semesta dan semua ilmu pengetahuan, tentu Dialah yang lebih tahu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir merekam satu sabda Rasulullah SAW. Artinya, 3 hal yang aku menyumpahinya. 1. Tak akan berkurang harta karena sedekah, maka bersedekahlah. 2. Tidaklah seseorang memaafkan suatu penganiayaan yang dialaminya kecuali Allah menambahkan baginya kemuliaan karena penganiayaan itu. Maka maafkanlah, niscaya Allah akan menambah kemuliaan bagimu. 3. Tidaklah seseorang membuka bagi dirinya pintu meminta-minta di mana ia meminta-minta kepada manusia kecuali Allah bukakan baginya pintu kefakiran. Jalaluddin As-Suyuti, Al-Jami'us Shaghir dalam Al-Faidul Qadir, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2012, jilid 3 halaman 393 dan 394. Dari hadis tersebut dituturkan ada 3 hal yang Rasulullah SAW bersumpah akan kebenaran ketiga hal tersebut. Semestinya apapun yang disampaikan oleh baginda Rasul sudah pasti kebenarannya meskipun tanpa sumpah sekalipun. Adanya Rasulullah bersumpah pada 3 hal ini merupakan penguat akan kebenarannya dan menunjukkan betapa pentingnya umat beliau menaruh perhatian kepadanya. Ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Rasulullah SAW bersumpah bahwa tidak akan berkurang harta seseorang hamba karena disedekahkan. Tidak berkurangnya harta ketika disedekahkan bukan berarti secara kasat mata harta itu benar-benar tidak berkurang jumlahnya. Jelas, setiap kali harta distasorupkan pastilah jumlahnya berkurang. Abdur Ra'ub Al-Munawi dalam kitabnya Al-Faidul Qadir, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2012, jilid 3 halaman 393 menuturkan bahwa meski harta yang disedekahkan secara kasat mata berkurang jumlahnya, namun kemanfaatan harta tersebut di akhirat kelak tetap kekal dan tidak berkurang. Sebagaimana diketahui bahwa manusia hidup di 2 alam, yakni alam dunia dan alam akhirat. Ketika ia memberikan sebagian hartanya untuk disedekahkan, maka sesungguhnya ia dilakukan adalah memindahkan manfaat harta itu dari alam dunia ke alam akhirat. Secara kasat mata memang jumlah hartanya berkurang di dunia ini, namun di akhirat kelak ia akan bertemu kembali dengan harta yang ia sedekahkan itu dalam bentuk nilai manfaat yang jauh lebih berharga. Inilah yang dimaksud tak ada berkurang harta karena disedekahkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat dengan mata kepala betapa orang-orang mudah mensedekahkan hartanya, justru kekayaan makin bertambah banyak. Ketika ia berikan sebagian hartanya, memang pada saat itulah jumlah hartanya berkurang. Namun, pada saat berikutnya ia dapat kembali rezeki yang melimpah sehingga makin bertambah harta yang dimilikinya. Mengapa demikian? Karena dengan mensedekahkan sebagian harta, Allah akan memberkati harta pelakunya sehingga semakin bertambah banyak di dunia untuk menutupi harta yang berkurang secara fisik karena disedekahkan. Sementara di akhirat kelak Allah membalas sedekah tersebut. Demikian Al-Munawi menuturkan. Tidak akan berkurang harta mereka karena disedekahkan, disumpahi oleh Rasulullah SAW akan kebenarannya. Bukti di lapangan pun telah nyata. Meski demikian, banyak orang yang tidak mengimani sehingga mereka berat bila harus melakukan atau memberikan apa yang ia miliki untuk disedekahkan kepada orang lain yang membutuhkan atau untuk kepentingan syiar agama. Tidak salah kiranya bila kita belajar kepada mereka yang gemar melakukan perjudian.
Mereka tidak main-main dengan uang yang mereka miliki. Berapapun akan mereka keluarkan demi satu harapan menang dengan hasil yang lebih melimpah dari yang dipasangkan. Padahal diakui bahwa apa yang mereka harapkan adalah semu, namun kecintaan mereka pada dunia menjadikan mereka begitu yakin akan harapan-harapan semu itu. Bila mereka kalah berjudi, mereka tidak putus asa dan dengan mudahnya mengeluarkan uangnya lagi demi berharap kemenangan. Bila mereka menang berjudi, maka akan lebih banyak uang yang dikeluarkan demi berharap kemenangan yang lebih besar lagi. Sementara harapan yang bertambah banyak dan berkahnya harta karena disekedahkan adalah harapan yang pasti benarnya. Adalah harapan yang nyata, bukan semu, namun kecintaan kepada dunia menjadikan lunturnya keimanan pada harapan-harapan nyata itu. Kedua, Rasulullah SAW menyumpahi satu kebenaran bahwa tidaklah seorang yang dizalimi lalu ia mau memaafkan orang yang menzaliminya kecuali Allah akan mengangkat kemuliaannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan redaksi artinya tidaklah seorang hamba dizalimi yang ia bersabar menghadapinya kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan baginya. Jalaluddin As-Suyuti Al-Jamius As-Shaghir dalam Al-Faidul Qadir Beirut Darul Kutub Al-Ilmiyah 2012 jilid 3 halaman 394. Ya, kemuliaan akan diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang disakiti oleh orang lain namun ia tetap bersabar atas perlakuan itu dan dengan lapang hati mau memaafkan orang yang menyakitinya. Ia tidak menaruh benci dan dendam kepada orang tersebut. Kesalahan dan perbuatan aniaya yang dilakukan kepadanya ia maafkan dengan menghapusnya dari memori hati dan pikirannya. Ini adalah sikap yang sulit dan berat. Tak setiap orang mampu melakoninya. Namun justru karena sulit dan begitu beratnya itulah makanya Allah berkenan memberikan kemuliaan di dunia dan akhirat bagi siapa saja yang melakukannya. Dalam hal ini, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasha'ihul Ibad Darul Kutub Al-Islamiyah 2010 halaman 13 memberi contoh Nabi Yusuf alaihissalam ketika dipitnah dimasukkan ke dalam penjara. Nabi Yusuf tetap bersabar menghadapi perilaku zalim tersebut. Ia tidak dendam kepada Zulaiha yang menjadi penyebab kesusahannya dan pada akhirnya Allah mengangkat derajat Nabi Yusuf menjadi seorang pembesar di negeri Mesir. Ia dimuliakan setelah sebelumnya ia dihinakan. 3. Tidaklah seseorang membuka bagi dirinya pintu meminta-minta kepada manusia kecuali Allah akan membukakan pintu baginya pintu kefakiran. Orang yang suka meminta-minta kepada orang lain untuk memberikan sejumlah hartanya kepadanya dengan menampakkan kefakiran dan kebutuhannya disumpahi oleh Rasulullah SAW bahwa Allah akan membukakan baginya pintu kefakiran yang tidak pernah ia sangka. Kepadanya Allah akan menguasakan sesuatu yang dapat menghancurkan apa saja harta yang dimiliki orang tersebut sehingga ia jatuh melarat dengan kondisi yang lebih jelek dari yang ditunjukkan kepada orang saat dia minta-minta. Demikian Al-Munawi menjelaskan. Kiranya hadis ini tidak sedang berbicara tentang para pengemis yang setiap hari berkeliling meminta-minta dari satu pintu ke rumah pintu yang lain. Ini berbicara tentang orang-orang yang sesungguhnya memiliki cukup harta untuk memenuhi kebutuhannya namun mereka kerasukan untuk lakukan segala cara agar orang-orang lain melakukan atau memberikan hartanya. Untuk maksud ia tampakkan kondisi seakan ia tak memiliki apa-apa. Ia seakan-akan membutuhkan sesuatu namun tak bisa mencukupinya. Kiranya hadis ini berbicara tentang orang-orang yang suka meminta-minta secara tidak hak. Dengan berbagai dalih dan alasan ia meminta kepada orang lain yang berkeperluan dengannya untuk memberikan sesuatu yang tidak semestinya ia terima. Mereka yang suka melakukan hal ini pada akhirnya nanti akan difakirkan oleh Allah. Bila sebelumnya ia memiliki banyak harta maka pada saatnya kelak hartanya itu akan dibinasakan oleh Allah sehingga ia menjadi benar-benar fakir dan membutuhkan pemberian orang lain. Ta'udzubillahi min dzalik. Hal ini disumpahi oleh Rasulullah akan kebenarannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.